Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih. Hidup kami adalah suatu peperangan. Peperangan untuk melawan kejahatan, tapi juga peperangan untuk melawan kuasa kegelapan yang menimpa kepada kelemahan-kelemahan manusia. Bantu kami ya Bapa untuk terus mencari Engkau di tengah segala apapun juga yang kami hadapi. Semoga rahmat Tuhan selalu memberkati kami pada hari ini dan seterusnya, untuk tetap setia dan tekun untuk datang kepadamu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Saudaraku terkasih, hidup adalah peperangan. Ya, hidup rohani adalah peperangan dengan apa? Dengan kelemahan-kelemahan kita. Tapi kelemahan-kelemahan kita itu biasanya juga ditunggangi oleh kuasa-kuasa yang kegelapan. Maka dalam bacaan pertama kita melihat bagaimana Musa, Harun dan Hur pergi ke atas gunung Sinai, untuk di mana Musa berdoa dengan tangan terentang. Ya, ketika tangan terentang itu naik ke atas, maka bangsa Israel yang sedang berperang dengan suku Amalek menang. Tapi ketika tangan Musa itu turun ke bawah, maka kalahlah bangsa Yahudi. Maka Musa dan Harun dan Hur mempunyai pikiran yang cerdas supaya tangan yang diterentangkan oleh Musa itu dipentangkan begitu dengan menggunakan batu, sehingga dia terus-menerus tangan itu ditopang oleh batu. Batu itu batu karang, dan batu karang itulah yang membuat bangsa Israel menang. Nah, simbolisme ini merupakan sesuatu yang menarik untuk kita renungkan, bahwa sekali lagi hidup kita itu adalah penuh dengan peperangan, penuh dengan pertempuran, ya, dengan diri kita sendiri, dalam kelemahan-kelemahan kita, dalam keterbatasan-keterbatasan kita. Kelemahan itu bisa dalam arti apa? Ketujuh dosa kita: kemalasan, iri hati, marah, cabul, serakah, kikir, dan malas. Jadi ketujuh dosa itulah yang, kelemahan-kelemahan itulah yang seringkali kita ketahui. Bagaimana kalau kita malas? Malas berdoa, malas bekerja, ya malas melakukan sesuatu yang baik. Apa akibatnya? Maka hidup kita akan menjadi runtuh. Dan disitulah kemudian kelemahan-kelemahan itu ditunggangi oleh iblis. Dengan kelemahan itu orang tidak mau pergi ke gereja, tidak mau berdoa, tidak mau terlibat dalam kegiatan-kegiatan apapun juga, tadi gereja, di masyarakat. Nah, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, jadi kita lihat dalam perspektif inilah, perspektif perjuangan dan pergulatan kita. Dan kita pasti punya kemalasan. Kita pasti punya kelemahan-kelemahan itu, sementara malas, entah marah, karena marah kepada pastor paroki, entah marah kepada ketua lingkungan, entah marah kepada anggota semua, sehingga kita tidak mau terlibat di dalam sesuatu, ya, termasuk kikir, termasuk iri hati. Nah, mari kita cek sebentar, saudaraku terkasih. Inilah yang menyebabkan kita runtuh. Kita tidak kuat dalam menghadapi musuh-musuh itu, dalam menghadapi kelemahan pun, apalagi dengan kalau itu ditunggangi oleh kuasa kegelapan. Dan kuasa kegelapan seringkali justru masuk di dalam kelemahan-kelemahan kita. Ya. Jadi dalam kelemahan itulah kemudian orang menjadi apa? Menjadi tegar, menjadi jugul, menjadi keras kepala. Ya. Dan itu menjadi kesempatan bagi, ketika kuasa kegelapan, ketika kelemahan itu menguasai kita, maka kita menjadi lemah, menjadi mudah jatuh dalam dosa, menjadi mudah jatuh di dalam kehidupan ini. Ya, disitulah kita lihat Yesus mengatakan untuk berdoa dengan tidak jemu-jemunya, untuk terus berdoa, ya, seperti
Seperti yang dilakukan oleh Musa, Harun dan Hur di atas gunung. Nah, dengan kata lain, bahwa mereka bertiga di atas gunung itu berdoa supaya tangan mereka terlentang tak jemu-jemunya, dan itu berdoa untuk siapa? Untuk saudara kita, untuk orang tua kita, untuk siapapun. Dalam kebersamaan itu, kebersamaan Musa, Harun dan Hur itu kebersamaan. Dan gereja juga demikian, gereja setiap hari berdoa, jangan lupa. Ketika para romo awam berdoa brevir yang sering dilakukan itu. Ketika umat berdoa rosario dan kita semua berdoa rosario. Itu berdoa bukan hanya untuk kelompok kecil lingkungan stasi ini, tapi berdoa untuk dunia. Ya. Jadi kesatuan seluruh gereja yang berdoa di bulan Rosario, bulan Maria ini, itu adalah berdoa untuk seluruh dunia. Jadi jangan hanya untuk saya, untuk orang tua saya, tapi seluruh dunia. Dan inilah kekuatan dari gereja. Bila gereja semua tidak berdoa bersama-sama, maka kita gereja bisa jatuh, bisa hancur. Nah, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita sadari akan betapa pentingnya doa untuk tidak jemu-jemunya itu. Bukan hanya untuk diri saya sendiri. Kita berdoa untuk seluruh gereja, untuk siapapun, untuk orang yang menderita. Jadi tolong doanya. Jadi inilah gereja yang seluruh dunia dimanapun juga. Kita berdoa jam sekian, di sana jam sekian, di jam sekian, jam sekian. Jadi seluruh 24 jam itu gereja itu berdoa. Maka gereja universal, gereja Kristus. Kita semua dalam sebagai satu gereja universalitas Katolik, itu universitas mana-mana. Ya. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita tidak henti-hentinya berdoa sekali lagi untuk mengalahkan kelemahan-kelemahan dan keterbatasan kita, tetapi juga untuk melawan kuasa kegelapan yang seringkali menunggangi kelemahan dan keterbatasan kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita harus berdoa? Sekali lagi, berdoa selalu saya katakan dalam berbagai kesempatan adalah ada berbagai macam aspek dalam hidup doa kita. Aspek pertama adalah berdoa dengan kata-kata verbal, dengan mulut kita. Ya, oke, itu sudah bagus. Harus masuk lebih dalam lagi. Doa dengan pikiran, doa dengan perasaan, tetapi doa dengan roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran itu doa yang seperti apa? Doa di mana kita membiarkan Tuhan untuk berdoa bagiku dan bagi dunia. Jadi kita mengizinkan, membiarkan Tuhan sendiri yang berdoa di dalam diri kita. Tapi kita tetap dalam keadaan tetap dalam keadaan fokus, dalam keadaan hati yang berdoa, roh kita yang berdoa. Ya, jadi dimanapun, kapanpun saya berdoa. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan doa tidak jemu-jemunya. Bukan hanya sekadar pagi saya berdoa, siang saya berdoa, malam doa. Meskipun itu sudah bagus. Tapi seluruh hatiku, seluruh diriku, seluruh hidupku adalah berdoa. Nah, tentu saja bukan yang gampang. Ya, bukan dengan mulut, dengan pikiran dan perasaan. Hampir tidak mungkin kalau kita terus-menerus berdoa 24 jam. Dengan mulut, dengan pikiran dan perasaan. Di situlah dalam roh. Ya, roh Anda terikat, bahagiaku terikat pada Yahweh. Yaitu doa yang Mazmur yang selalu dulu sering kita nyanyikan pada waktu Mazmur tanggapan. Berdoa dengan roh dan kebenaran. Mari saudara, semoga Anda tidak jemu-jemunya berdoa. Bukan hanya untuk Anda, tapi untuk dunia, untuk siapapun yang membutuhkan doa. Tuhan memberkati kita semua, menguatkan kita dalam karya kehidupan kita bersama sehari-hari untuk terus berdoa dalam Bapa,